apa Bu? Aset. Aset itu sesuatu yang habis atau tidak habis? Gimana? Tidak habis. Ya. Aset itu menjadi modal yang tidak boleh habis. Kalau dikatakan anak soleh itu aset, berarti anak soleh ini bagi orang tuanya menjadi sesuatu yang tidak habis. Manfaatnya, berkahnya untuk orang tua. Meskipun mohon maaf kalau ditakdirkan anak meninggal duluan, habis di dunia, ya kan? Tapi memang nanti tidak habis, di akhirat akan menjadi tadi syafaat. Ya. Kalau anak meninggal akan menjadi syafaat. Nah ini buktinya apa atau dalilnya apa? Ini kalau mau tanya dalil ya, bahwa anak yang meninggal ya, la yamutu li muslimin salas minal waladi fayalijun nar illa tahillatal qasam. Hadis yang lain, ayyuma imra'atin matala salasa minal waladi kanu lahu hijaban minan nar. Subhanallah. Ini kalau ditakdirkan anaknya meninggal duluan ya. Jadi nggak habis anak yang dilahirkan orang tuanya, habis di dunia tapi tidak habis manfaatnya. Makanya Bu, dididik anaknya, dulu anak sing akeh. Ojo nganti mati. Ya. Sekarang ini kan kadang-kadang ya memang program dua anak cukup. Betul? Dulu apalagi zaman Pak Harto ya. Saya hidup zaman Pak Harto. Sampai hari ini alhamdulillah masih hidup ya. Dua anak cukup. Sehingga banyak, apalagi yang mohon maaf yang ASN, PNS ya, tidak di cover itu kalau sudah anak keberapa itu ya, tidak di cover. Dulu namanya taspen. Sekarang BPJS 3 anak saja ya, betul ya, 3 anak. Yang anak keempat boleh dewinya, orang boleh sakit, tidak boleh sakit. Ya, jadi seperti itu. Nah ini padahal apa? Di dalam hadis tadi dikatakan ini kalau meninggal ya, seorang wanita yang ditinggal mati anaknya 3 mati, masih kecil mati, maka kanu lahu hijaban minan nar. Aset namanya. Mereka yang mati duluan daripada orang tuanya akan menjadi hijab dari api neraka. Wah enak tuh punya anak. Gak usah takut mati, anak mati duluan malah apa? Hijab, menjadi penghalang ibunya, penghalang bapaknya dari api neraka. Kalau rezeki Bu, nangisnya dulu air ya. Ya, sedihnya sebentar aja. Di balik kesedihan itu ada subhanallah ya, menjadi hijab. Siapa yang mau masuk neraka? Kepingin masuk neraka? Kan enggak. Nah ternyata anak yang dilahirkan lalu meninggal tadi menjadi penghalang masuk neraka, alias berarti masuk ke mana kalau nggak masuk neraka? Masuk surga. Subhanallah. Maka luar biasa. Aset, terutama aset akhirat. Mungkin bisa anak hilang di muka bumi, habis entek ya. Entek. Tetapi jangan lupa, seorang yang beriman nggak pernah habis amal soleh itu, nggak ada habis-habisnya manfaatnya itu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas. Ini hadis yang sangat terkenal ya. Kalau Bani Adam meninggal, semua terputus amalnya kecuali 3. Nah di situ memang disebutkan ya, awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Nah ini nggak pernah habis. Di dunia kalau dia umurnya panjang, mendoakan. Kalau Allah kasih umur pendek anaknya juga tadi, masya Allah ya,
membuat neraka itu jauh dari kita. Jangan masuk neraka, stop. Bahkan sebelum dimasukkan surga dan neraka kan kiamat kan ada rangkaiannya. Ada seorang murid dari Ibnu Mas'ud, sahabat besar Rasulullah ya, Ibnu Mas'ud. Dia orang soleh, ibadah, ya, tahajud, tilawah, pokoknya hidupnya isinya ibadah lah. Tapi karena dia membaca hadis Nabi an-nikahu sunnati, dia kayaknya terpaksa menikah karena ini sunnah Nabi ya. Maksud saya nggak mengamalkan sunnah Nabi, akhirnya menikah. Setelah menikah dia bilang ke istrinya, "Dek, kamu tahu saya ini kan ahli ibadah. Kamu punya anak ini nanti repot. Nanti mau tilawah anak nangis gak jadi. Kamu juga begitu, nanti gak bisa ibadah. Ya, mau tahajud malam, bangun malam, sudah ambil wudhu, anak nangis, minta air susu, gak jadilah sholat malam. Gimana kalau kita gak usah punya anak saja?" Kata, ini tujuannya bagus. Tujuannya bagus ya. Ini ada di buku yang saya terjemahkan, judulnya Adakah Surga di Rumah Anda, karangan Syekh Amr Khalid ya. Gak usah punya anak aja, karena suaminya orang berilmu, orang soleh ya. Ya istrinya mandut air, gih mas, gih. Ah itu cara Jawa nih ngono itu ya nek. Cara sahabat ya orang ngono nganggo bahasa Arab ta ya. Nah, akhirnya apa? Setelah memutuskan nggak punya anak, mimpi dia. Malamnya mimpi dia di padang mahsyar. Nah, ini kan termasuk rangkaian hari kiamat. Di padang mahsyar yang terik, kerongkongan kering, ya, matahari seperti di atas ubun-ubun, panas, panasnya pol. Tiba-tiba, ya, itu kan manusia dikumpulkan di situ. Manusia dari zaman Nabi Adam dikumpulkan di padang mahsyar itu, menunggu yaumul hisab, menunggu pengadilan. Satu persatu nanti diadili. Dalam masa penantian begitu, tiba-tiba ada anak kecil datang gitu ya, menuangkan air. Satu persatu dikasih. Monggo Pak E ya, monggo Bu E, gitu ya. Seneng kalau enggak? Sedang haus, es datang. Tapi bukan es ini, di mimpinya disebut air putih ya. Memang air putih yang terbaik sebetulnya ya. Sekarang minuman, waduh macam-macam itu ya. Indonesia itu berada di negara 10 negara terbesar dengan penyakit gula, itu apa namanya? Penyakit diabetes anak. Diabetes anak itu Indonesia ranking. Alhamdulillah kok, innalillah. Ranking. Innalillah. Anak kecil diabetes. Biasanya yang diabetes 50-an tahun. Ini baru balita, baru SD, diabetes. Gara-gara tidak minum air putih. Makanya hadisnya ini, cerita ini, kisah ini air putih, bukan es ya, bukan es. Hati-hati adik-adik, jangan suka mixui ya. Bahaya itu, bahaya di orang tua, bahaya di kesehatan ya. Nah, jadi begitu si anak ini lewat, dia lengos dia, dilewatin dia, dicuekin. Loh. Ta'al hulam katanya. Sini nak kamu. Kenapa saya gak dikasih? Saya juga haus ini ya. Ini ada, jangan takut. Air putih dulu. Lalu si anak itu berhentilah karena dipanggil ya. Naam. Kamu kenapa gak kasih saya? Orang-orang itu kamu kasih. Kenapa saya gak? Katanya. Gak tahu siapa saya katanya. Saya ini murid Imam sahabat besar Ibnu Mas'ud. Iya saya tahu Anda katanya. Anak itu bilang, ini mimpi ya. Saya tahu Anda. Lain, tahu kok gak ngasih.
Lah justru tahu itu saya nggak ngerti katanya. Anaknya kok pinter ini ya, pinter debat ya. Subhanallah. Ternyata air ini kata si Hulam tadi, air ini untuk orang yang mau bersusah payah mengurus anak. Langsung dia astagfirullahaladzim, bangunlah untuk mimpi ini ya katanya ya. Jadi Bapak Ibu bersusah payah ngurus anak itu nanti dapat air ini sesuai mimpi tabiin ini, seorang tabiin ya. Jangan takut Bu ya, makanya subhanallah melihat anak kecil yang innocent yang tanpa dosa kita wajah kita aja sudah penuh ya, insya Allah ya, berkah ya, berkah. Jadi akhirnya tabiin ini bangun dan dia beristighfar, astagfirullah, salah saya ya, salah berumah tangga kok gak pengen punya anak, salah kemudian ya kecuali memang Allah yang takdirkan, lain cerita ya. Sudah berobat sana sini kok ya masih belum datang juga ya, itu tidak salah, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak itu subhanallah berkah fid dunya, berkah fil akhirah. Kalau ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hasanah fid dunya ya di situ ada dalam tanda kurung al-aulad, anak-anak kita. Apalagi tadi anaknya sholihin, anaknya anak soleh. Meninggal saja jadi syafaat, apalagi hidup. Lalu hidupnya manfaat, anak itu manfaat. Nah, maka contoh ya, ketika anak itu hidup kita didik dengan baik, manfaatnya apa? Kalau anak itu mati syahid ya, misalnya gugur di medan perang, termasuk syahid itu sebetulnya luas ya, tidak hanya di medan perang senjata. Sekarang kalau perang boleh senjata angin sekarang ya. Perangnya menuntut ilmu. Kemarin di Mesir baru saja ya, ada orang anak Sidoarjo itu ya, meninggal sakit di sana, menuntut ilmu di Al-Azhar Mesir, baru setengah tahun ya di sana, sakit lalu meninggal. Disolati di Masjid Al-Azhar, di koran Al-Azhar ditulis syahidul ilmi, syahid karena menuntut ilmu. Nah, bagaimana kalau meninggal mati syahid? Ini juga nyapaati ya, memberi syafaat kepada keluarganya, gak cuma orang tuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan dari Abu Darda, ini Abu Darda mengatakan ya, qala dakhalna ala ummi Darda wa nahnu aitam. Ada sekelompok anak yatim sowan ke Ummu Darda, berarti suami istrinya Abu Darda. Sowan ke sana, faqala. Nah, begitu melihat atau tahu yatim itu yang sowan itu, ya, abshiru katanya. Kata si Ummu Darda, abshiru, bergembiralah kalian wahai anak-anak yatim. Fa inni sami'tu Abu Darda, saya mendengar suami saya Abu Darda mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata Abu Darda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yashfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baiti. Subhanallah. Seorang yang mati syahid, dia akan memberikan syafaat kepada 70 min ahli baitihi, dari keluarganya. Pastinya bukan hanya bapak ibunya ini, ya kan? Wah, kecipratan wakil ya. Makanya ya, orang-orang dahulu sahabat-sahabiyat ya, tabi'at ya, itu pokoknya ada perang ya, ayo budal maksudnya kepada nggak ada gua mati, gua kena pedang kasihan ibu, nggak ada begitu. Semua berlomba-lomba mengirimkan anaknya, karena yang dipikir bukan dunia toh, yang lebih dipikir adalah akhirat.
akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari hal-hal yang membuat kamu nikmat di akhirat, tapi jangan lupakan dunia, kata ayat itu ya. Jadi yang lebih difokuskan itu akhirat. Maka begitu ada peluang, udah kon mati ora apa-apa, aku oleh syafaat. Bahkan bukan hanya ayah ibunya dua, kalau ayah ibunya cuma dua, ini 70 itu kira-kira sebagai sa-RT gitu ya. Sa-RT ya, bapak ibu baik papat ya kan, lalu pamannya mungkin berapa ya kan gitu, saudaranya berapa ya, ponaannya itu ahli baik itu ya. Subhanallah. Makanya jangan kalau menuntut ilmu yang jauh sekalian. Kalau kami mohon maaf saya sebut merek ya, PBDU Malang ya. Saya sebut merek ya. Kok ngapik soalnya. Kita dorong, ayo kuliah di Timur Tengah ya, ke Mesir, ke Sudan, kemarin yang ada dari Probolinggo ya, yang di Sudan perang, dipulangkan itu ya. Mbok yang nang kono cek mati, syahid ngono ya. Wong ono kesempatan ya, bapak ibunya bergembira itu. Tadi seperti Ummu Darda, ibu Ummu Darda bilang ke anak yatim apa? Absyiru. Absyiru itu apa bahasa Indonesianya? Bergembiralah kalian. Ya, bapaknya mati malah bergembiralah kalian ya. Anaknya dikongkon gembira. Kenapa kok gembira? Ternyata karena bapaknya meninggal itu memberi syafaat 70, termasuk anaknya juga berarti kan. Nah, termasuk si anak. Jadi kalau berumur panjang memberi syafaat, kalau umurnya pendek balita meninggal syafaat orang tuanya. Gak boleh masuk neraka ya, dihalang-halangi oleh si balita ini nanti di sana ya. Oh jangan, ini bapak saya. Oh gitu ya. Subhanallah. Makanya coba anak kecil belum dididik sudah nyapa adik. Yang syahid sudah dididik pastinya. Anak yang berangkat perang pasti ya sudah terdidik ya, mendapat pendidikan yang baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga anak itu aset tadi ya. Bahkan akan mengangkat derajat orang tuanya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Seorang laki-laki, ya maksudnya hanya bukan laki-laki ya, kalau dalam bahasa Arab kalau ada innar rajula itu bukan hanya laki-laki, ya pokoknya orang tua ya. Bapak dan ibu akan diangkat derajatnya di surga. Fayaqul anna hadza, sampai bingung. Kok iso ini ya? Kok bisa saya dimuliakan begini di surga? Bingung. Amalan apa yang membuat dia setinggi itu derajatnya di surga? Nah ini Bapak Ibu jangan bingung nanti ya. Sudah saya dikasih tahu paling-paling mergo anakku ini ya. Paling-paling anak saya ini yang kirim-kirim ini ya. Masya Allah. Apa? Kenapa dia dimuliakan begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hada ya. Fayuqal, lalu ada yang mengatakan kepada bapak atau ibu yang sedang bingung di surga, kenapa kok saya mulia begini ini ya? Katanya bistighfari waladikala ya. Ini gara-gara istighfar anakmu padamu. Jadi anak memintakan ampunan kepada orang tuanya. Wah, ini membuat derajat naik. Semua ada catatannya, jangan takut ada penipuan, ada ya pemalsuan ya, nggak ada di sana itu. Kalau di sini biasa ya, di dunia biasa. Nah, jadi kalau kita punya anak kita didik dengan baik, lalu selalu mendoakan ya, istighfar ya, biasanya itu apa setelah sholat itu, Rabbi firli wali daya ya kan, Rabbi firli wali daya. Ini anak kecil aja hafal ini, soal TK sudah hafal ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang subhanallah mengangkat
mengangkat orang tua di surga nanti. Jadi kenikmatannya berlipat-lipat. Masuk surga itu sudah nikmat. Lah di sana dapat kemuliaan lebih lagi. Nah, bagaimana supaya anak ini dapat bisa mendoakan ini? Tentu ada caranya. Nggak usah panjang-panjang. Ini saya belum bicara cara ini ya. Belum bicara bagaimana mendidik anaknya supaya jadi anak soleh. Ini masih iming-iming saja ini ya, masih iming-iming saja. Nah, apalagi kalau nanti anaknya hafal Quran, Masya Allah, tambah lagi ya. Nggak cuma didoakan Rabbil firli wali walidayah, tambah anaknya itu ahlul Quran. Waduh, kemuliaannya tambah lagi. Kemuliaannya tambah lagi. Di wisuda nanti di akhirat. Di wisuda nanti orang tua di surga dipakaikan apa itu namanya tijan ya, apa namanya mahkota. Wah ini terkenal biasanya ayat wajib yang dibaca pada SD yang mengajarkan tahfidz ya, biasanya ini hadis ini ya. Nah, maka Bapak Ibu subhanallah, pilihan kita itu adalah punya anak yang masih lajang menikah dulu ya, lalu punya anak itu harus minimal mintanya, bukan harus ya, mintanya 3 minimal, maksimal apa kata Allah. Kenapa kok ada dalilnya? Loh ini ada dalilnya Pak, karena Rasulullah bersabda tazawwaju al-walud al-walud, nikahilah orang ya, pasangan yang walud. Walud itu apa dalam bahasa Arab dan kata walad artinya perempuan atau pasangan yang punya potensi anak banyak. Karena walud itu mubalaghah namanya ini. Mubalaghah. Jadi yang kira-kira sing ora gabuk lah. Ya orang gabuk itu ada ilmunya itu ya, kalau orang dulu itu juga sininya ya Bu ya. Masih ada yang menguasai ilmu terawangan begini. Dilihat wajahnya. Kalau dalam fikih itu begitu. Walau wajhu apa itu namanya alamatun lima hasiniha. Wal yadu ya alamatun li khusubatiha. Ilmu terawangan ulama dulu ini ya. Di kitab-kitab ada itu. Wajah itu untuk melihat mahasin, kebaikan seseorang bisa diterawang dari wajahnya. Ya wajah-wajah surga ini. Kalau mak lampir wajah ya. Lalu kalau dari tangan ini katanya anaknya khusubah itu apa? Kesuburan. Nek iki rada iki subur iki soalnya bisa 5 iki. Saya anaknya 5 alhamdulillah ya. Jadi begitu. Jadi diperintah oleh Rasulullah nikahilah yang banyak anak dan banyak kasih sayangnya. Lalu dalam hadis yang lain ya, Rasulullah bersabda tanakahu takasaru, nikahlah kalian dan banyak anak. Takasaru dari kata kasir, kasir itu banyak itu dalam bahasa Arab aqallul jam'i salasa. Kata ahli bahasa Arab kata jamak ya, jamak itu ada kata tunggal, ada plural kalau bahasa Inggrisnya ya. Minimal 3. Kalau mau mengamalkan hadis ini ya harus 3 minimal. Tanakahu takasaru. Kula pun kadung sepuh iki ya gampang, kalau wis kadung itu gampang ya, anaknya diburuki ya. Karena adalu ala khair kafa, ini yang menunjukkan kebaikan pahalanya sama dengan yang mengamalkan. Nduk, kono coba ya aku ya. Lopo Bu? Aku wis kadung tuwek ngene iki ora iso duwe anak papat. Aku ini umur ceramah ya, kudune 3 minimal. Aku wis kadung dhisik korbane Pak Harto. BKKBN. Ya. Loro dhisik omongane PNS orang oleh jatah. Apa kalau mau ya. Akhirnya kon minimal 3 jarine. Siap Bu. Wah, siap ya, siap.
Nah, jadi kenapa kok harus banyak? Kata Rasulullah, fa ini mubahin bikum yaumal qiyamati bainal umami. Karena saya, kata Rasulullah, membanggakan kalian. Jadi yang nikah dan punya anak banyak dibanggakan Rasulullah. Rasulullah kok seneng mergo nikah lalu punya anak banyak. Dan kalau anaknya sedikit gak mengamalkan hadis ini, kalau niat, kecuali kalau takdir ya itu lain ya. Saya bolak-balik mengatakan itu. Kalau takdirnya harus ngono ya lain. Jadi Bapak Ibu, saya sering provokasi santri di pondok ini ya. Kalian jangan jadi ya, amalkan hadis ini. Jangan takut gak makan, semua akan dikasih. Wa ma min dabbatin ya fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokoknya bergerak itu akan dikasih rezeki. Nek mager-mager ya orang kayak ini, kecuali jarinya lincah. Apa? All shop punya online shop ya, punya toko online itu. Mager-mager yang kasur tapi tiba-tiba jalan jualan lancar ya Bu ya. Oh pesanan order set ya. Oleh langsung bungkus ya, kirim ini ke Probolinggo, kirim ke Malang. Nah ternyata diam-diam di kasur tapi bisnis lancar ya. Sekarang kan bergerak ternyata tidak harus pakai fisik ya, cukup pakai gini aja ya. Kayak orang tahiyat gitu ya. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, namanya anak ini dulu orang Jawa bilang apa? Banyak anak banyak rezeki, begitu ya. Tapi itu kurang ya. Rezekinya ternyata tidak hanya di dunia. Rezekinya yang lebih dahsyat ada di akhirat. Maka jangan seperti di Jerman. Saya kemarin diskusi dengan ada lembaga yang mengajak kerjasama pesantren kami untuk mengirimkan alumni ke Jerman. Jerman hari ini itu pusing kepala pemerintahnya karena kekurangan penduduk. Pabrik-pabrik terancam. Jadi setiap tahunnya Jerman membutuhkan 10 juta tenaga kerja. Woi, ya. Kok iso? Pabrik-pabrik terancam tutup kalau tidak ada tenaga kerja. Produksi ekonomi akan turun. Kenapa? Karena produksi nggak ada yang garap. Mesin canggih tapi nggak ada sinun-sinun. Kenapa kok Jerman kekurangan penduduk? Usia pensiun lebih banyak jumlahnya daripada usia produktif. Di Jerman gini, kurvanya itu terbalik. Nah, kenapa Jerman seperti ini? Padahal Indonesia malah pengangguran wah. Alhamdulillah jadi orang Indonesia. Karena kita punya persaingan ya. Fastabiqul khairat kita ini di sini. Kalau di Jerman nggak ada fastabiqul khairat. Mau kerja merem aja ditawari, kamu kerja. Di sini tulisannya kabinet kerja, tapi pengangguran akeh. ya itulah. Jadi Bapak Ibu, Jerman itu terjadi begitu karena ada dua diantaranya penyebabnya. Maraknya LGBT, mohon maaf, saya sebut. Kalau LGBT mana bisa punya anak? Pak ya, podo karo nggak bisa punya anak. Anak itu sudah harus melakukan hubungan yang Islami ya, yang ibadah. Nah ini LGBT marak sehingga nggak punya anak orang. Begitu juga yang mau menikah di Jerman punya paham namanya free child. Iya kan Bu? Free child, free tidak free bebas, child itu anak. Nggak mau punya anak. Lalu sudah nikah kok nggak mau punya anak. Ini di Jerman marah. Mungkin di negara-negara lain juga ada, tapi saya bilang ini contoh Jerman. Karena LGBT, karena free child, ya, orang anak balita yang lahir mini. Makanya kesempatan ini ada seorang ustadz dari Solo yang memberangkatkan kuliah di Jerman. Ayo ini kesempatan, kita rebut Jerman, kita jayakan Islam di sana. Wah,
Siapa tahu nanti menikah sama orang Jerman kita dakwai kan, katanya gitu ya. Nanti sebentar lagi mungkin 10 tahun lagi Jerman akan menjadi muslim. Akan muncul wali kota muslim kayak di Inggris. Sekarang di Inggris itu wali kota berapa orangnya? Bahkan di Scotland perdana menterinya sudah muslim. Nanti sebentar lagi Jerman kita kuasai. Ya kan? Mantap ya. Ini makanya ya, orang menikah kok free child ini karena nggak punya Nabi Muhammad di sana. Kalau umat Islam kayak gitu bodoh ya. Bodoh terhadap agamanya, nggak membaca hadis, nggak mendengar ceramah ustadz. Itu orang yang punya pemahaman nggak usah punya anak gitu. Tadi aja istighfar itu yang padahal itu niatnya bagus, niatnya mau beribadah ya. Itu aja ditegur sama Allah melalui mimpi. Orang soleh begitu diilham ya, turun ilham. Jangan begitu. Kamu ya ibadah, tapi masalah nikah itu sunnah. Kalau nikah sunnah itu nikah yang punya anak, bukan nikah tok. Kalau nikah tok nggak mau punya anak itu nggak sunnah. Nggak sunnah. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam salah satu kitabnya mengatakan ya, mohon maaf ini ada anak-anak kecil ya. Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri hanya karena mencari kenikmatan toh, nggak ada niat mencari walad, mencari anak, maka mal'unin, dia terlaknat. Ya, jadi mas-mas ini harus semangat. Golek anak. Nah, niatkan itu ibadahnya di situ. Ibadahnya di situ. Tapi kalau hanya senang-senang tok, mohon maaf ya. La'anallah, ada hadisnya memang. La'anallahul matta'in. Allah melaknat orang-orang yang matta'in. Matta'in itu mencari kenikmatan. Ini tafsirnya macam-macam. Tafsir kata matta'in ini memang beda-beda, macam-macam. Di antara tafsirnya adalah orang yang melakukan hubungan suami istri toh tanpa niat mencari anak, tolakul walid. Itu penting. Ini pernikahan ini termasuknya ini. Nah, baik. Jadi sudah jelas ya bahwa anak soleh itu aset. Nah, yang menjadi problem itu bagaimana menyiapkannya, kan begitu. Banyak orang punya anak, orang tua, ayah terutama sibuk bekerja, pokoknya tak kayak duit, beres. Katanya orang tua, ayah itu kan tugasnya ngasih blonjo, gitu biasanya ya. Bapak-bapak itu banyak punya anggapan yang penting wis dikei blonjo, dapur ngepul, itu sudah selesai katanya. Nah ini problem ini. Padahal soal pendidikan keluarga itu terdiri dari suami, istri, nanti lalu ada anak. Itu yang disebut ahlikum. Itu yang disebut di dalam Al-Quran ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu hu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga. Ini ayat ini perintah kepada lelaki untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Keluarga dari laki-laki itu siapa? Ya istrinya. Kalau punya anak, ya istri dan anak-anaknya. Jadi mohon maaf bapak ibu, ya bapak ini saya terutama kepada bapak-bapak ya. Memang di sini surat paling dablek di Indonesia ini bapak-bapaknya, ibu-ibunya sudah lumayan bagus. Makanya, iya Pak ya. Bapak-bapak ini sudah dablek males ngaji. Di mana-mana majelis taklim biasanya ibu-ibu yang paling sengkapnya. Tadi aja yang duluan datang ibu-ibu. Saya bapak. saya anggap dari jam 6 kok. Saya datang 5.5 tadi saya datang di sini. Udah kok saya. Bapak-bapak pengurus masjid mungkin tadi. Tapi tapi kajiannya tepat waktu ya. Masya Allah. Nah, jadi bapak ibu, bapak-bapak harus tahu bahwa kewajiban menjaga keluarga, menjaga istri dan menjaga anak-anak itu
pertama dan utama itu dari tugas ayah suami laki-laki. Jangan hanya ngasih belanja, itu menjaga keluarga dari kelaparan. Tapi yang lebih penting itu menjaga keluarga dari api neraka. Kalau tidak dilaksanakan, ini apa ancamannya? Dalam satu ayat disebutkan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Para kekasih ya nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Jadi istri kita adalah musuh pertama kita nanti di hari kiamat. Anak kita akan menjadi musuh pertama kita nanti di hari kiamat. Kecuali ada kecualinya ya. Illal muttaqin. Kecuali kalau istri kita bertakwa. Kecuali kalau anak kita bertakwa. Lah bertakwanya istri, bertakwanya anak itu hasil dari anfusakumnya kita. Hasil dari jeripaya kita mendidik. Maka istri itu yang mendidik suami. Jangan suami cuek istrinya jelek. Bukan jelek jelek wajahnya bukan. Jelek perangnya ya dibiarkan. Itu kewajiban suami. Kalau istri masih kurang-kurang itu kewajiban suami yang nambahin. Makanya lihat istri Rasulullah. Aisyah itu waktu dinikahi Rasulullah apa ya sudah pinter, sudah bagus, masih anak. Mohon maaf, sejarahnya begitu ya. Ada yang menyebut riwayatnya 9 tahun, ada yang menyebut riwayatnya 11 tahun ya kan. Itu kan kalau 9 tahun kan masih anak itu. Lah anak itu bisa apa gitu kan? Bisa apa anak? Tapi kok Aisyah itu menjadi sahabat wanita paling pintar, paling bertakwa, luar biasa. Nah, karena didikan Rasul, maka suamilah yang mendidik istri sebelum mendidik anak. Ya kan sebelum adanya anak kan ada istri dulu, ya kan? Masuk ada anak terus sebelum ada istri, aneh ini. Aduh, naudzubillah kalau begitu ya. Nah ini makanya bapak-bapak jangan ngasih belanja tok. Selain belanja itu wajib, ada nafkah batin. Nafkah batin itu jangan dimaknai yang kesono-sono. Nafkah batin itu ya rohani, nafkah rohani ya aja. Ya tentunya nantinya kerjasama ya, saling mengingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi untuk bisa kita mendidik anak, siapkan ibunya dulu. Ibu siap, lahir anak. Wah, maka semuanya siap. Bapaknya rajin sholat, ibunya sudah rajin sholat, anaknya ya insya Allah otomatis. Bapaknya rajin tilawah, ibunya juga rajin tilawah, anak ya delok kanan, bapak tilawahnya mempeng ya. Wah, ibu kok mantap ya, pasti minta anak meminta. Tapi kalau bapaknya ini dia, halo, ya kalau lihat ibunya juga cengingas-cengingas sendiri ya. Kata ada apa? Mi kok bulu dewe. Teman SMP teman SMP katanya. Grupnya aneh-aneh katanya. Ya, lah anak ya. Apa kata anak katanya kalau lagi pusing dewe itu apa namanya? Kabut, kabut. Ya, kabut itu apa nih? Pokoknya kabut gitu ya. Bapaknya cuek, ibunya cuek, dolenan HP dewe, kabut anak. Dia terpaksa ya anaknya ya nyedek ibunya nanti. Kabut nih, kabut ya, ma ya, bu ya, minta HP anaknya. Nah inilah tantangan zaman sekarang ini, subhanallah ya, naudzubillah. Jadi HP ini tantangan zaman sekarang, yang di sana mungkin bisa buka apa saja ya, tanpa harus keluar rumah. Ternyata banyak sekali yang masuk rumah kita. Maka kata ini ada satu buku yang saya bawa ya, judulnya Buyutuna Kama Yajibu An Takun. Rumah tangga kita yang seharusnya. Rumah tangga ideal itu bagaimana? Rumah tangga yang ideal ini ya,
Ini katanya satu kata ya. Rabbaniyatul baitil muslim tastajribun nasab. Supaya rumah tangga kita itu baik, menghasilkan produk yang baik, anak yang soleh, istri yang solihah, maka di atas pundak ayah atau suami ya, itu membentuk rumah tangga yang rabbaniyatul bait, rumah tangga yang rabbani ya, rumah tangga yang rabbani. Rumah tangga yang rabbani ya, rumah tangga yang diwarnai di dalamnya dengan sisi-sisi yang Allah perintahkan, Al-Quran, As-Sunnah, amaliyahnya baik, ya itu. Maka rumah itu sering dihiasi dengan tilawah. Zainu buyutakum, hiasilah rumah kalian dengan bitilawatil Quran. Jangan yang tilawah HP-nya, orangnya HP-nya loro ya, siji setelah tilawah, siji gawe ngegame. Ya Allah, ya itu ya gak mau. Sing dicontoh itu bukan yang pertama sebenarnya ayah yang dicontoh itu. Saya mohon maaf ya, saya ini kan ngurusi pondok ini, melihat sekian ratus anak yang dititipkan di pondok. Mesti orang sing beling-beling mesti. Ini biasanya, ini fakta ya, ini fakta di lapangan. Kalau kita menemukan anak itu angel tuturane, ya, angel kandhanane, dibalik anak yang angel kandhanane ternyata ada orang tua yang itu kok begitu? Mohon maaf, ya, mohon maaf. Ini penemuan. Jadi setiap kali dengan berbagai macam problem orang tua. Jadi yang punya problem sebetulnya orang tua. Anak nggak ada problem. Sebetulnya begitu. Jadi kalau anak ini misalnya kok melanggar, dibolak-balik dipanggil, dikandani, dituturi ya, nggak boleh begitu. Nah, ya kamu itu kan disuruh orang tua, harus manut sama orang tua. Menuntut ilmu di sini, nanti kamu akan menjadi anak soleh, berbakti kepada Allah. Terus bolak-balik dipanggil dengan berbagai macam inilah kita ya ngomongin, tapi dia bolak-balik terulang. Nah ini ternyata biasanya akhirnya terungkap, orang tuanya bermasalah. Hampir mungkin 99% kasusnya orang tua sebetulnya. Jadi ini mohon maaf begitu ya, mohon maaf. Makanya ya kalau anak soleh itu sebetulnya ya orang tuanya harus soleh. Pilihannya begitu. Umumnya begitu. Karena itu ya kita ya yang harus menata. Bagaimana tadi menjadikan rumah tangga kita ini rumah tangga yang rabbaniyah. Karena dengan rabbaniyatul bait tahfadhu dzurriyyah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khawfu 'alaihim wa liyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Perhatikan ayat ini ya. Hendaklah orang itu khawatir kalau dia meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah. Khawfu 'alaihim, yang mereka khawatir, mereka itu was-was dengan masa depan anaknya. Ini kita diingatkan, ojo sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Ini sering dijadikan dalil. Kadang-kadang orang itu memahami dalil sakar peduli ya. Ini sering dijadikan dalil, jangan sampai orang tua itu tidak meninggalkan warisan. Sering jadi dalil begitu. Ya itu ya benar, tapi ya bukan begitu ya. Nah, kenapa? Supaya tidak kita was-was dengan masa depan anak. Ini ada penggalan di akhir ayat itu yang luar biasa ya. Falyattaqullah. Ayatnya disambung dengan falyattaqullah. Maka hendaklah kalian mereka bertakwa kepada Allah. Supaya anak itu tidak mengkhawatirkan kita kelak di masa yang akan datang, bekali dia dengan takwa. Ya, bekali dia dengan takwa. Lalu wal yaqulu qawlan sadida.
Di antara takwa itu dicontohkan di akhir ayat itu, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya mereka berkata-kata dengan kata-kata yang bagus. Karena lisan kita itu biasanya kunci awal dari segala petaka itu lidah. Makanya ada ungkapan mulutmu harimau. Wah, ini bahaya. Harus dijaga lisan kita itu. Ini bagian dari takwa. Jadi ayat tadi menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk membekali supaya kita tidak khawatir masa depan anak yang neko-neko, bekali dia dengan takwa. Ajari dia bertutur kata yang baik, yang sopan. Karena kalau warisannya banyak tapi neko-neko, ya narkoba, ya kan? Mungkin ujungnya penjara juga. Bisa contoh nih, kemarin kasusnya masih di sidang kalau nggak salah sampai hari ini ya, yang pajak itu, mohon maaf ya, iya kan? Mario namanya ya. Wah itu kan anak orang kaya, mobilnya aja, wah, di KI bahkan ya, masih umur berapa, SMA apa itu ya, tompaannya apa? Rubicon, iya. Loh itu regane piro itu? Tapi ujungnya apa? Penjara. Ujungnya tahanan polisi. Meskipun di penjara ya jane ya iso enak. Sekarang itu pokoknya ono ngene ya penjara ya iso dituku ya, iso jalan-jalan ning Singapura nonton tenis bareng. Tapi kan jelek tetap aja di mata Allah, jelek di mata manusia juga. Jadi bukan wal yasalladina law taraku min khalqin dzurriyyatan di'afa itu dikasih warisan banyak, dikasih harta benda ya. ATM akeh, obone akeh, isine saldone. Bukan. Tapi kasih bekal takwa. Kasih bekal takwa supaya aman dia, meskipun miskin aman, kaya juga aman. Mulutnya juga aman. Sekarang itu kan mulut ya Allah, apalagi di medsos ini yang nggak pakai, sepertinya nggak ada mulut tapi tulisan medsos itu sering, waduh ya, share ya, posting ya, nggak pakai dipikir sih, ini nggak perlu bilang. Padahal kita tahu hadis Nabi ya, al kalamu laka au alaika, ucapan itu pahala bagimu atau apa? Alaika, azab, hukuman bagimu. Kalau kata-kata yang baik tadi waliyaqulu qaulan sadida itu ialah kan menjadi pahala. Menjadi pahala. Tapi kalau ucapan yang buruk ya menjadi nestapa. Gara-gara kita serang sana serang sini di medsos bisa dikena ITE, ya kan? Kena pasal undang-undang ITE, lalu urusan polisi karena menghasut karena macam-macam. Makanya ya apalagi di tahun politik ini ya, tahun politik ini yang mau nyalek ini harus hati-hati ya. Yo nyalek nyerang yo, tapi yo sing pinter ya, sing apik. Nah ini. Nah jadi kembali kepada rumah tangga tadi, supaya anak bisa menjadi aset, anak menjadi soleh lalu menjadi aset di dunia, aset di akhirat. Kita tenang kalau mati, kita tenang kalau sudah masa pensiun. Ini saya punya, ya masih saudara saya nih, masih saudara saya. Setiap saya lebaran lalu silaturahim ke sana ya, saya panggilnya Makwo. Saya ini orang Jawa Tengah ya, agak ngapak-ngapak sedikit ya, Pemalang. Aslinya saya Pemalang, tinggal di Malang ya. Bodoh-bodoh Malang ya. Nah itu saya kalau ke sana mesti dicurhati Makwo saya ini. Tuhan, lah iya ya pakai bahasa Indonesia aja. Lah iya, saya ini sudah umur 80 tahun, urusi anak mulai kecil sampai umur 80 tahun. Loh, memangnya siapa anak yang diurusi sekarang? Lah anak yang diurusi itu anak yang sudah punya anak, anak yang sudah punya anak ya. Iya, bapaknya ya anak ya, berarti dia sudah punya cucu dari bapak anak itu.
sampai sudah usia 50-an, 60-an masih ngerepotin ibunya yang sudah tua 80 tahun. Coba bayangkan. Menjadi orang yang lemah karena dia punya mentalitas yang buruk. Dia nggak mau kerja. Dia hidup menikah dikasih nafkah bukan padahal anak laki. Yang belanjain itu ibunya. Lha kok ono arek lanang ngono iki ya naudzubillah. Ya karena mentalitasnya, takwanya juga berkurang. Takwanya juga kurang. Kalau ngomong yang enggak benar ya. Naudzubillah, ya naudzubillah. Nah, ini makanya ya, bekal terbaik untuk anak kita adalah takwa. Ajari anak tutur kata yang benar, wal yaqulu qaulan sadida. Ajari dia bagaimana berkaul, berucap yang sadida. Pakai sin ya. Kalau pakai shin itu beda artinya ya. Sadida, kata-kata yang bagus ya. Karena memang biasanya ya cermin ya, mulut ini cermin. Bahasa dalam ilmu linguistik ada namanya al-lughah mir'atus saqafah. Bahasa ya, bahasa itu kan berbicara. Bahasa itu cerminan budaya. Ya, bahasa itu cerminan budaya. Wong sing duwe budaya sing sayu nika nggih, sing tutur katanya, makanya orang Jawa katanya luhur budayanya itu kan. Karena nak ngomong aja ada kromo inggil ya. Panjenengan sedaya semerap nek guneman damel bahasa basa Jawa inggil kabeh paham nggih. Nek cah cilik ora ya arek-arek ora paham. Nah, ini kalau yang ngomong karo wong tuwa ngopo. Pak, kok nang ndi misalnya ya. Gak sopan nih arek iki ya. Gak sopan sama orang tua kok nang ndi ya. Panjenengan tidak pundi Pak. Oh, arek sopan iki, arek apik iki ya. Ya faliyaqulu qaulan sadida. Ya Pak, meskipun kita sudah mungkin bahasa Jawa sudah, tapi ya bahasa Indonesia pun kan ada tata sopannya. Ada namanya body language, ada namanya bahasa tubuh, ya kan? Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, Bapak mau kemana dengan suara lembut, ya? Ini sopan, ini bagian dari takwa. Maka bentuklah rumah tangga yang robbaniyah. Rumah tangga yang robbaniyah ini yang akan menjaga anak keturunan kita. Masya Allah, yang akan memberikan kebahagiaan, ya akan memberikan bahagia. Makanya man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang bahagia. Jadi kebahagiaan itu ada pada amal soleh, ada pada takwa. Bekali anak, bekali keluarga dengan kebahagiaan hakiki. Karena yang memberi kebahagiaan itu Allah. Banyak orang kaya mati bunuh diri. Contohnya biasanya Marilyn Monroe. Oh, gitu ya, Marilyn. Siapa lagi saya pernah juga ya. Nah itu yang membuat hidup bahagia itu amal soleh. Maka anak selain hatinya ditantang, ya, tentu dengan contoh ya, dengan contoh uswatun hasanah. Ajari anak dengan hal-hal yang bersifat praktis berupa amal soleh. Anak kalau mau misalnya sekolah ya, atau mau ke masjid, kasih uang ini nak untuk infak, gitu kan? Atau kalau mau berangkat sekolah jalan kaki, nak kalau ada pengemis kasih ya, ini nak untuk infak ke pengemis. Ya. Kalau ada donasi misalnya bencana, di sana di sekolah ada penggalangan misalnya, ini nak untuk peduli Lumajang misalnya. Kemarin ada banjir ya. Nah, misalnya, jadi contoh-contoh praktis kita kasih. Selain juga dengan ilmu. Bahkan ini di kitab ini, di buku ini diberi contoh ya.
Hendaknya seorang ayah punya majelis pekanan dengan ibu, dengan istri dan anak. Oh, ini. Jadi ada halakoh dengan anggota keluarga. Nah, ini saya punya guru di pondok, suaminya seorang dosen di UM, mempraktekkan begini. Jadi setiap bulan, tapi enggak setiap pekan. Setiap bulan anaknya yang dari Jember ya, anak yang dari mana suruh kumpul. Lalu buat halakoh ya, ngaji, dibuka dengan tilawah. Ayo kamu semuanya kena ya. Ini sudah gede-gede semua, sudah punya cucu ini, bapak ini profesor, ini seorang profesor ini. Jadi setiap bulan mengumpulkan cucu, anak dan cucu, halakoh, baca Quran, tilawah, nanti mengkaji kitab. Oh mantap Pak. Bisa dipraktekkan apa tidak ini ya? Boyo kolo-kolo Pak, apa namanya kolo-kolo, kadang ya sesekali. Bisa dimulai yang baru menikah ya. Hari Ahad sebelum kita weekend kemana misalnya ya, misalnya mau halan-halan healing apalah ya, atau sambil healing nyewa hotel ya, sebelum kita duduk dulu berdua kalau masih mantenannya. Kalau punya anak di bangku ya, masya Allah, baca tilawah gitu ya, subhanallah. Lalu kemudian ini menjadi kegiatan rutin. Kalau di sini disarankan setiap pekan, setiap pekan ayah yang memimpin. Subhanallah. Kalau Ibnu Mas'ud tadi yang saya sebut, setiap kali khataman Quran, kita tahu bahwa kalau selevel sahabat khataman Qurannya ya sebulan 3 kali, ya. Sebulan minimal itu sebulan 3 kali. Jadi berarti sebulan 3 kali kumpul. Itu keluarganya dikumpulkan, mengambil keberkahan khatmil Quran. Baca juz amma atau baca dari ad-duha lah, kalau kita ya ad-duha wis atau kulhu. Mulai kulhu ya. Ayo baca li. Lalu setelah itu doa khatmil Quran. Sang ayah yang memimpin doa, ibu atau anak-anaknya amin. Ini juga bagian dari pembentukan karakter takwa. Karena ini membentuk suasana hati. Ada ta'alluq, ada kita itu mendekatkan anak kepada atau keluarga kepada Al-Quran. Ini loh kitab Al-Quran yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita bilang Quran dusturuna, Quran apa, kitabuna, Quran apa ya, pedoman kita. Tapi seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Apa kita hanya melakukannya sendiri saja tanpa melibatkan istri dan anak? Kalau suaminya banyak keluar kota, ya pesan kepada ibunya, Umi, ini kayaknya Abi pekan ini banyak di luar, mohon maaf ya, minta maaf lah, itu tugas kita sebetulnya ayahnya. Umi bisa nggak menggantikannya? Itu jadi pamit dengan seolah-olah bukan tugas kita ya sebagai ayah. Mendidik anak itu tugas ayah. Saya punya istri ya. Saya kalau rapotan anak nggak pernah istri yang berangkat, selalu saya. Ini di situ di ruang kelas rata-rata kok ibu ini, iya betul ya. Saya ini ya ada juga beberapa ya, sedikit tapi. Jadi saya duduknya paling belakang sendiri. Ya Allah, semuanya ibu-ibu Pak, terima rapot, terus tanya A, tanya B, tanya C. Kalau saya itu kalau terima rapot nggak pernah bertanya pada guru. Ya, Bapak ini putra Bapak begini, putra Bapak kurangnya begini, gitu ya. Lalu saya itu orang yang paling tahu tentang anak saya daripada gurunya. Begitu kalau saya, tapi ya saya menghormati gurunya yang Iya, dia pulang ke rumah saya, dia tidur di samping saya, kamarnya sebelah saya. Masa saya nggak tahu tentang anak saya? Masa saya tanya tentang gimana anak saya, ustazah atau teacher,
di sekolah ya, memang kalau di sekolah masih bagus ya. Tapi saya nggak usah nanya, sudah tahu anak saya bagaimana. Mestinya orang tua begitu. Lah kok orang tua nanya pada orang lain yang bukan siapa-siapa, ya gurunya sih ya. Ya, pendidikan itu tugas utamanya adalah kita, ayah terutama, lalu ibu. Nah, makanya ini mohon maaf agak anti mainstream ini saya ini. Ini mencontohkan saya ya, mencontohkan saya. Jadi makanya saya tidak pernah tanya apapun tentang anak saya terhadap guru di sekolah. Saya akan bilang nggih jazakallah atau jazakallah, jazakillah, matur nuwun. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi kalau punya wali santri seperti atau wali siswa seperti saya paling enak ini. Enggak pernah protes. Enggak pernah apa-apa pokoknya. Tapi bukan berarti cuek. Kalau iuran, ya iuran ya. Kalau diminta ini ya kita sampaikan, kita kasih. Tapi saya tentang anak, maksudnya tentang anak, saya tidak pernah kasih nilai jelek ya, nggak masalah ya. Pokoknya hak guru untuk menilai anak saya, tapi juga hak saya untuk menilai anak saya ya. Nah ini seringkali kadang-kadang saya juga ini orang tua kok nggak tahu tentang anaknya. Ya kadang-kadang bahkan ekspektasinya orang tua itu tinggi. Anak saya hebat, kayak begini, begitu di pondok anaknya nggak hebat, protes ya. Protes katanya anak saya itu sudah hafid Quran 30 juz. Lah barang sampai di pondok saya kita tes kan. Coba lanjutkan ayat ini. Nggak ngerti gitu. Kamu kata ayahmu sudah hafal Quran. Iya Ustaz, dulu pernah hafal. Ulang pernah hafal kalau dibilang hafid Quran. Saya sudah menghafal semua juz, sudah pernah dihafal, tapi sekarang semua juz dia lupa. Lah ngono kok dibilang hafid Quran? Hafid Quran itu nggak pernah lupa ya. Hafid itu artinya apa sih? Menjaga, penjaga kok lupa ya. Dan penjaga kok ngantuk ya, apanya yang dijaga ya? Penjaga itu yang nggak lupa. Kalau lupa namanya belum menjaga. Kalau lupanya 1-2 masih dimaklumi. Bila kalau kabeh ya ini sering orang tuanya itu keliru menyebutkan istilahnya itu ya. Pok yo bilang anak saya itu pernah menghafal Al-Quran Ustaz. Cuma nggak tahu sekarang, tolong dibimbing supaya anak saya tetap bisa menjaga. Nah itu kalau begitu pas ya. Pas. Kadang-kadang itu, apalagi memang kadang ada wisuda SD, wisuda SMP disebutkan telah menghafal 30 juz, tibain menang ya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, ini yang mungkin menjadi penting bagi kita ya, untuk kita selalu ya menjadikan rumah ini bekal ya. Rumah ini menjadi titik tolak kita masuk surga. Maka orang, ya kata Rasulullah itu, seorang lelaki yang keluar dari rumahnya lalu mencari rizki untuk niatnya infak, untuk niatnya itu belanja, memberi belanja kepada keluarganya, dia fisabilillah. Dia fisabilillah. Jadi Bapak Ibu kalau kerja itu jangan takut ya. Fisabilillah. Fisabilillah. Nah apalagi ditambah perjuangannya selain nyari blonjo tadi, juga mendidiknya. Maka insya Allah ya, istri kita itu ya, anak kita itu wasilah surga, menjadi hijab tadi ya, menjadi hijab. Maka kalau sudah begini, ada madhab free child tadi ya, ya bodohnya bodoh ya, free child ya, bodohnya bodoh. Nah jangan sampai madhab ini merasuki anak muda kita. Meskipun sekarang sudah mulai trennya di medsos itu ada yang begitu-begitu itu ada di Indonesia ya. Apalagi LGBT juga ada, di medsos juga ada, dan bahkan dikampanyekan ya, itu negara FIFA melalui organisasi olahraga, melalui organisasi seni dan lain sebagainya, dipaksa kita untuk mengikuti selera mereka ya, LGBT. Kemarin Qatar yang berani ya, subhanallah, menolak kehadiran ataupun ya timnas yang membawa simbol-simbol yang bertentangan dengan agama. Itu kita apresiasi Qatar itu. Qatar betul ya? Kalau bapak-bapak ngerti bola ya.
Iya. Nah ini seringkali kita dipaksa oleh ya organisasi yang mengkampanyekan kebatilan ya. Mau kebatilan kalau diorganisir ya. Makanya betul ya. Dulu Imam Ali bin Abi Thalib ya, sahabat Ali bin Abi Thalib kan pernah mengatakan kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Itu sahabat Ali sejak zaman Nabi sudah bilang begitu hebat itu ya. Al-haqqu bila nidhamin, kalau bahasa Arabnya begitu ya. Al-haqqu bila nidhamin yahlibuhul batilu binidhamin. Kebenaran yang tanpa terorganisir akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ini sudah terbukti, nggak usah cari bukti banyak. Sudah terbukti, termasuk marketing itu kan terorganisasi juga ya. Barang elek nek marketingnya apik, brandingnya bagus, laku. Ya. Yo itu produk-produk Cina itu kan udah pintar marketingnya ya. Wah ibu-ibu aja ya tergiur itu ya, masya Allah. Ya seperti yang ya itu ya es tadi yang saya sebut mereknya itu ya. Wah itu kan sebetulnya wah itu ya. Tapi ya brandingnya apa ya, serangan di TikTok, serangan di Instagram, wah membabi buta serangan. Siang dan malam kita disuguhi iklan itu, waduh, akhirnya ya laku ya. Makanya organisasi ini penting ya, organisasi termasuk iklan ini penting ya. Iklan ini penting untuk mengorganisasi kebaikan-kebaikan. Ya mudah-mudahan dengan adanya majelis semacam ini mengingatkan kita bersama untuk tanggung jawab sebagai seorang tua, wabil khusus tentang anak-anaknya kita ini ya. Anak kita bekali takwa, anak kita bekali kecintaan terhadap Al-Quran, anak kita latih untuk bertutur kata yang baik, anak kita bekali ilmu ya, sehingga anak ini pecinta ilmu, ilmu agama menjadi basic, lalu setelahnya mau ilmu apapun terserah ya. Terserah, karena ilmu itu semua hukumnya wajib dipelajari ya. Hanya ada wajib fardu ain, seperti ilmu agama itu fardu ain Pak ya. Ilmu akidah, ilmu fikih yang dipakai untuk sholat, dipakai untuk haji, semuanya fardu ain. Kalau ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu apa itu wajibnya namanya fardu kifayah. Jadi kalau ada di tengah masyarakat kita tidak ada dokter ya, misalnya dokter wanita kok nggak ada, ini dosa semua. Misalnya dokternya laki-laki ya, itu akhirnya kan darurat gitu ya. Dokter wanita ke dokter laki-laki itu hukumnya darurat. Kalau tidak ada dokter perempuan, kalau tidak ada, ya makanya harus ada dokter wanita juga, harus ada macam dua jenis kelamin gitu, supaya tidak darurat kok terus-terusan. Padahal kaidah fikihnya darurat itu tuqaddar bi qadriha, darurat itu ya diukur dengan sekedarnya saja. Wong darurat kok bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, darurat kok berpuluh-puluh tahun. Darurat itu sebentar, darurat kok lama-lama. Berarti kita fardu kifayahnya nggak dijalankan, dosa semua berarti gitu. Dosa semua, makanya harus terplanning itu dengan baik, termasuk memplanning umat supaya fardu kifayah itu juga terpenuhi. Sebab kalau tidak semua kita berdosa. Kalau tidak terpenuhi semua kita berdosa ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Bukan saya mengatakan ini saya yang terbaik, tetapi masing-masing kita punya porsinya dan kita maksimalkan untuk mendapatkan sebaik-baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Insyaallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian jamaah tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjelas materi yang disampaikan Ustaz tadi, kita buka dua pertanyaan. Kita mulai dari Bapak dulu yang mau ditanyakan kepada Ustaz, dipersilahkan. Yang dari Bapak dulu. Yang dari Bapak
nggak ini ya, insyaallah paham semua Ustaz. Ya. Kemudian untuk Ibu dipersilahkan. Baik. Jadi ada 2 poin pertanyaan. Yang pertama terkait anak yang sudah dididik ya, dengan baik oleh orang tuanya, tetapi ternyata Allah takdirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah ya, buat maksiat ya. Tentu kalau amal itu atau usaha sudah dilakukan, nah ini lepaslah dia tanggung jawabnya. Karena Rasulullah itu ketika menyampaikan ya, salah satu hadis menyebutkan siapa yang punya 3 anak perempuan ya, lalu dia wa'adzabahunna ya, lalu dia ajari dengan adab. Nah, seberapa mengajarinya ya, ini nanti yang menentukan adalah Allah. Tentu kita sebagai manusia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita dituntut untuk maksimal usaha. Jangan sampai kita mengira sudah maksimal ternyata belum, jangan sampai ya. Seperti di dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca itu ya. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mengira dia sudah berbuat baik. Cuma ngira-ngira doang, padahal kenyataannya masih bolong, masih kurang. Nah, ini bahaya kalau seperti itu jebakan setan. Nah, tapi kalau sudah maksimal, kita lakukan semua, ya kita memberi contoh yang baik, kita mengajari mereka dengan baik, ya tutur kata kita sekolahkan atau kita pondokkan sudah dengan baik. Kita juga rezeki kita ya, uang yang kita peroleh juga dari hal yang baik, karena kalau uangnya dari yang haram juga namanya belum maksimal. Kata Rasulullah, ayyulahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, apa kata Rasulullah? Neraka lebih pantas untuknya. Jadi artinya ya secara menyeluruh rezeki yang kita kasih untuk pendidikan ya rezeki yang halal. Tidak saja mengajari muru'i baik tapi duitnya hasil ya belum maksimal, itu akan ditanya nanti kalau begitu, akan ditanya. Maka kalau seperti Nabi Nuh ya alaihissalam yang sudah rezekinya bagus, mendidik dengan baik, tetapi putranya siapa namanya Kan'an ya, ternyata kok tidak ikut sang ayah. Ya seperti ini Nabi Nuh sudah lepas tanggung jawab, karena beliau sudah melakukan yang memberikan yang terbaik, tapi memang sudah kepastian takdirnya Allah si Kan'an ini ya kemudian seperti itu. Nah, tetapi kalau tadi ya mengira saja saya sudah memberi yang terbaik, cuma ngira-ngira doang, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tadi ngira-ngira doang. Ternyata makanya perlu kita supaya tidak hanya mengira saja, kita harus pakai yakin bahwa kita memang sudah memberi yang terbaik.
Dari mulai pendidikan, dari mulai kebiasaan, dari mulai contoh yang baik, dari mulai termasuk rezekinya, dari mulai kita sering mendoakannya. Insya Allah kalau sudah maksimal, lepas tanggung jawab. Sebagaimana Nabi Nuh ya, yang dia sayang tapi tentang anaknya. Ketika anaknya itu kemudian tenggelam seperti itu, mau ditolong oleh Allah itu diperingatkan itu bukan keluarga, meskipun itu anak itu bukan keluarga, kata Allah di dalam Al-Quran, innahu amalun ghairu salih. Nabi Nuh yang mendoakan supaya diselamatkan itu diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, doamu yang seperti itu tidak baik, katanya. Di dalam satu tafsir menyebutkan begitu, walaupun tafsir yang lain menyebut ya innahu amalun ghairu salih, anakmu itu tidak soleh, ngapain kamu tolong gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua soal perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan tadi ya dalam masalah doa. Terus terang saya belum pernah membaca masalah ini ya. Yang saya tahu justru tidak seperti itu ya. Bahwa doa yang mustajab dari anak adalah doa anak yang soleh, doa anak yang soleh. Makanya hadisnya apa? Waladin sholihin yad'u lahu, ya, anak yang soleh. Waladin itu ya mencakup dzakaran au unsa. Tadi di ayat saya sudah sebutkan ya. Min dzakarin au unsa, man 'amila sholihan min dzakarin au unsa. Barang siapa yang beramal soleh baik dari dzakarin laki-laki atau unsa perempuan ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan aku hidupkan dia dalam kehidupan yang baik, yang bahagia. Jadi tidak pandang bulu, justru yang saya tahu seperti itu ya. Siapa bahkan punya kelebihan anak perempuan dibanding anak laki-laki. Dulu zaman jahiliyah ya memang anak laki-laki sering dibangga-banggakan ya. Kurang lanang kok ya, jadi gitu kalau punya anaknya perempuan. Nah, lalu banyak orang berkecil hati karena tradisi yang jahiliyah itu. Lalu Rasulullah kemudian menyampaikan kelebihan anak perempuan yang tadi saya sebutkan. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, nah, lalu dia ajari dengan adab-adab yang baik, maka baginya kunci surga. Malah begitu kalau punya anak perempuan. Lalu sahabat itu bertanya, kalau 2 bagaimana? 2 juga begitu. Nah, sebetulnya sahabat lain mau bertanya lagi, kalau 1 bagaimana? Kesimpulan daripada perawi hadis, berapapun anaknya ya, maka kalau dididik dengan baik, itu sebetulnya bukan hanya perempuan saja. Itu kan tadi perempuan itu disebut dengan by diction ya, itu untuk mematahkan tradisi jahiliyah. Sebetulnya ya laki-laki maupun perempuan kalau dididik dengan baik, dia akan menjadi kunci surga bagi kita, menyerahkan kunci surga bagi kita. Termasuk doanya ya. Doa yang memenuhi syarat-syaratnya. Bagaimana syarat-syarat doa? Baik yang dari perempuan maupun laki-laki, nggak ada syarat itu doa mustajab harus laki-laki, nggak ada ya. Siapapun yang berdoa dari anak itu baik laki-laki maupun perempuan, insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya 1, misalnya ya, mat'amuhu haram, itu kan ada ya di dalam hadis itu ya. Sungguh aneh orang yang berharap doanya mau dikabulkan. Katanya itu kalau nggak salah ini seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak. Yang Abdullah bin Mubarak pernah berkata, aneh orang yang ingin doanya dikabulkan, tetapi mat'amuhu haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu doa. Ya. Makannya haram, pakaiannya haram, gimana mau dikabulkan doa? Kata ulama begitu. Ya. Jadi kalau mau dikabulkan doa ya harus dipastikan semuanya itu thayyib. Karena hadisnya mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah maha bagus,
dan tidak mau menerima apapun yang tidak bagus. Artinya kalau ada sedekah dari korupsi enggak diterima, dari mencuri enggak diterima. Dulu guru saya di Jogja, saya pernah sekolah di Jogja, ditanya begitu ya, beliau anggota majelis takjid di Muhammadiyah Jogja ya. Ditanya, Ustaz, kalau ada orang menyumbang buat masjid dari uang yang gak jelas tuh, sebaiknya ditolak atau diapain gitu ya. Ustaz Allah yarham, Ustaz Banaji namanya, beliau menjawab, ya kalau ditolak ya nanti kita mencari musuh ya kan, ya diterima saja, tetapi ada tetapinya, jangan dipakai di tempat area masjid yang bersih-bersih, taruh di WC. Uangnya dipakai buat beli kloset, buat beli keramik WC gitu katanya. Ini dari beliau ya. Ya gitu. Karena nggak layak di sini. Ini karpet hasil korupsi, jangan. Misalnya ini harus dipastikan yakin dia ini halal, ini thayyibah, halal thayyibah ini. Soalnya nanti kita sholat Allahu Akbar kok karpetnya najis hukmi ya bahaya itu ya, nanti doa kita terpengaruh gitu ya. Allahumma tapi ini karpetnya yang kita dudukin nggak naikkan lagi ini ya. Nah itu jadi hijab, jadi penghalang ya. Nah itu jadi menurut yang saya tahu Ibu nggak ada itu ya. Yang cepat dikabulkan adalah dari orang yang soleh, dari orang yang tidak ada penghalang antara diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu diperoleh oleh siapapun yang laki-laki maupun siapapun yang perempuan. Maka wali itu tidak harus laki-laki, wali juga perempuan ya. Maksudnya waliullah, bukan wali nikah, bukan. Nanti dipahami wali nikah, waduh bahaya ini. Nanti ada mata baru seperti yang sedang rame ini. Iya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, langsung kita jawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا طالبة العلم الا وفقتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة هي لك رضا ولنا بها الصلاة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر لنا امورنا ولا تعسر واكتب لنا بالخير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz sudah menyampaikan ilmu motivasinya bagaimana untuk mendidik anak yang saleh dan salehah. Jamaah kaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini terima kasih kepada donatur jadi sudah menambahkan sedikit rezekinya, mudah-mudahan dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jannah. Mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tadi kan? Oh, matinya. Ini gue mati dulu. Mati dulu. Ini dia sebelah desa.